Halo guys, selamat berjumpa kembali sama Rama Diorama. Sekarang kita dapat kesempatan di hari yang istimewa ini mendekati akhir Ramadan ya bagi teman-teman semua yang menjalankan. Ini ada koleksi baru lagi datang dan kita langsung ya seperti biasanya akan meng-unbox kemudian kita lihat short reviewnya. Kalau ada kemungkinan di lain kesempatan kita juga akan membuat detail video reviewnya kalau diperlukan ya. Tapi kita akan bahas walaupun short review tapi sebisa mungkin bisa memberikan informasi yang bisa dibutuhkan teman-teman. Dan saya yakin nih teman-teman sudah beberapa mungkin sudah pada punya ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Barang apakah itu? Dari judulnya sudah ketahuan. Kemarin kita lihat rilisan ya. Penasaran nih saya nih. Penasaran produk dari Byway lagi, yaitu si biru, the blue one ya, setan biru. Setan biru. Ini adalah sesuai dengan kotaknya ini ya. TW 1033 ya. 1033 ya, yaitu drop kick atau kick drop. Jadi yang salah satu rilisan terbaru Byway. Oke, langsung ya. Kita akan lihat. Kebetulan diwajibkan unbox. Sebetulnya sudah datang beberapa hari lalu, tapi baru bisa dibahas di review kali ini. Gimana yang puasa? Semoga lancar ya teman-teman. Dan mendekati lebaran, mungkin ini Transformers penutup untuk bulan Ramadan ini ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin akan melihat ke depannya nanti akan ada produk apa lagi, apakah Transformers atau yang lain. Nah, yang bisa saya janjikan adalah penutup bulan ini adalah ini dia. Langsung ya, kita cek. Kemarin dapat dari Shopee, toko oren. Kemudian dan nyoba ini toko yang belum pernah saya beli ya teman-teman ya. Jadi coba dengan harga kisaran 200-an. Dia masuk ke knock off oversize teman-teman. Knock off oversize adalah knock off itu adalah apa ya, KW-nya gitu ya, KW. Kemudian oversize adalah di over itu melampaui ya, atau mungkin dilebihkan gitu ya. Size itu adalah ukuran. Jadi oversize adalah digedein gitu ya kalau istilahnya ya. Wah, ini kosong. Kemudian kalau lawan katanya oversize, bagi teman-teman yang belum tahu ya, lawan katanya oversize adalah downsize bisa ya. Jadi istilahnya itu dikecilin gitu. Tapi yang dikecilin itu jarang. Yang seringnya itu adalah oversize ya. Seperti itu. Barang KW, dan sekarang KW itu juga kualitasnya nggak kalah ya sama yang ori. Kadang melampaui ori, kadang juga dikasih untuk transformersan dikasih box coklat dan kadang limited gitu ya, atau mungkin di
upgrade lagi ya. Kalau downgrade itu adalah kualitasnya diturunin. Kalau upgrade itu ditambah, nggak tahu itu ditambah kualitas plastiknya atau kualitas macam-macamnya. Yang jelas diperbaiki kualitasnya, mungkin ya yang di originalnya kurang gitu. Kadang juga ditambah kalau Transformers dari Cina itu biasanya, bukan biasanya ya, sudah seperti wajib bagi mereka ya, bagi pabrikannya itu ya, ditambah dengan bagian diecast atau alloy ya, alloy. Diecast itu cogokin ya, cogokin mungkin kalau bahasa Jepang ya, yaitu adalah part mirip metal tapi nggak metal amat ya. Enggak ya, jadi mirip metal yang nggak bisa karatnya, tapi bukan stainless steel tapi diecast ya. Kalau teman-teman mau tahu gampangannya adalah seperti bahannya bodinya Hot Wheels sama Takara, Tommy ya, mobil-mobil itu ya. Oke, oh iya ini namanya sampai lupa ya. Tuh, pasti ada begini, ada A, ada B. Saya nggak tahu ini kok ada A or B, mungkin akan dicentang ini ya. Kode-kodenya saya nggak tahu bedanya apa. Yang jelas rilisan ini sudah review dari teman-teman sebelumnya itu katanya good job ya. Nah ini dia dropkick, dan ini adalah menembak atau memplek-ketiplek dari molding, atau molding itu adalah shape-nya ya, atau bentukannya ya, cetakannya gitu ya, dari Studio Series, aduh yang keberapa ya, nggak bikin contekan nih, yang dia Studio Series ya pokoknya, yang di Bumblebee Movie, yang dia datang menyamar sebagai robot baik gitu ya, padahal punya agenda tersendiri, datang dengan damai katanya gitu, yang dia dibarengi sama Shatter adalah atasannya Dropkick, yaitu adalah the Red Devil ya, setan merahnya karena jahat ya teman-teman ya, spoiler bagi yang belum nonton. Ini penampakannya ya teman-teman, kita langsung, dia di oversize, kemudian tidak tahu nih akankah ada diecast-nya, yang jelas dimantepin katanya joinnya, apakah nanti seperti yang joinnya seperti yang di teman-teman apakah bendul gitu ya, bedul apakah benar joinnya seserut itu, apakah ada ratchetnya, apakah ada diecast-nya, nanti kita akan cari tahu. Yang jelas kemungkinan nggak akan kita transform di kesempatan sekarang ini, hanya untuk lihat detail umumnya ya. Byway Toys 6 ages plus deformation ini adalah kode untuk mengatakan kalau dia adalah KO dari Transformers ya, knock off dari Transformers. Ingat di sini KO itu bukan knockout ya, knockout itu adalah dikalahkan atau kalau dalam pertandingan ya, tinju macam-macam gitu ya, martial arts, jadi KO gitu ya kalau di game. Tapi kalau di sini knock off ya, bukan knock out tapi knock off ini adalah KW ceritanya, barang palsuannya atau barang unofficial ya, jadi tidak menggunakan izin resmi dari pabrikannya gitu ya. Oke. Deformation ini adalah plesetan dari Transformers ya, model level bla bla bla. Apakah dia butik model? Biasanya ada tulisan butik model ya. Oh nggak ada ya, ini lambangnya Byway. Di sini itu sekilas cerita tentang ini ya, Dropkick dan Shatter itu punya dua mode alt ya, mode alts-nya, alternatifnya. Jadi mereka bisa berubah menjadi
kendaraan udara, kalau yang dropkick itu helikopter dan mobil ini. Kemudian kalau setter adalah pesawat ya, pesawat apa itu ya, saya nggak tahu itu jenisnya. Teman-teman mohon dikasih tahu yang memahami jenis-jenis pesawat ya, pesawat tempur pokoknya ya. Kemudian bisa jadi mobil juga, mobil, pokoknya mobilnya sama-sama mobil balapan ya, mobil balapan liar mungkin ya. Jadi inget apa ya, Mad Max atau apa itu pokoknya. Kita langsung lihat ya. Wah, kosong. Saya lihat dari review-review teman-teman di YouTube itu sangat recommended teman-teman ya, sangat recommended katanya. Tapi kita lihat, kalau nggak pegang sendiri kan kita nggak afdol gitu ya. Dia akan mendapat upgrade berupa pembesaran skala, ukurannya dibesarin, digedein ya, oversize. Kemudian catnya dia lebih realistis di ini ya, daripada Studio Series. Studio Series itu official, cuma dia di downgrade-nya di ya catnya ya. Udah terkenal itu mungkin supaya biaya produksinya tidak terlalu mahal, karena kan ada royalti dan macam-macam gitu ya. Itu aja dengan cat yang ala kadarnya itu sudah harganya tembus di atas 300 lebih gitu ya, untuk ukuran Studio Series yang kecil gitu ya. Nah ini di oversize, kemudian oversize ukurannya digedein, catnya dikasih shattered gini ya, shattered, atau mungkin dikasih battle damage boleh ya, istilahnya apalah gitu ya. Kemudian di weathering namanya ya. Kemudian senjatanya itu dapat 2 teman-teman, mirroring. Wah, jadi jangan khawatir, senjatanya itu mirroring ya, mirror. Jadi enggak teman-teman ya, senjatanya enggak mirroring ya, tapi wah ini senjatanya apakah bisa diputar, kita lihat ya. Nah ini dapat ini panduannya, nggak tahu ini apakah sama dengan panduan di Studio Series Hasbro Takara mungkin. Kita lihat senjata dulu ya. Kualitas plastiknya cukup high class, tebal teman-teman ya. Oh iya, ini berarti kalau mirroring itu dia kanan kiri ya. Apakah bisa diputar? Oh nggak bisa teman-teman. Berarti dia memang bukan mirroring ya. Jadi hanya cetakan dikasih 2 gitu ya. Ataukah punya saya yang spesial atau miss gitu ya, nggak tahu. Nanti kita akan cari tahu teman-teman ya. Gitu, coba ini kita akan lihat. Kalau dia nggak, diharapannya kan mirroring ya, kanan kiri gitu ya, jadi biar bagus. Ternyata yang kita dapat adalah dia tidak seperti itu di saya ya, tapi nanti kita cek di teman-teman yang lain. Jadi kita dapatnya ya sesuai dengan seperti Studio Series. Oh ini harusnya ditaruh di kiri, jadi kiri-kiri semua ini dapatnya ya. Teman-teman yang sudah beli mungkin apakah sama dengan saya? Apa ini bisa diputar? Nggak bisa ya, tetap ya nggak bisa diputar. Berarti memang iya ya, jadi tidak mirroring, jadi kiri semua ini teman-teman ya. Nggak apa-apa lah, namanya juga barang knock off ya. Tapi kalau sampai ternyata di saya ini salah memberi, harusnya mirroring, terus saya dikasihnya kiri-kiri semua ya, berarti sangat disayangkan ya, too bad ya, sangat disayangkan. Tapi nggak apa-apa, yang penting robotnya
tidak dalam kondisi minus ya teman-teman. Oke, ini kita sampingkan dulu. Wis, gini ya. Wow. Wih, keren ya. Jadi memang gini, nah ini katanya seret semua. Dan ini clear parts-nya banyak teman-teman ya. Gak tahu ini clear parts-nya apakah dia bahannya high quality ataukah bisa pecah di kemudian hari. Katanya kalau byway biasanya ada masalah di bagian clear part ya, atau mungkin jangan itu ya, yang ori seperti Lego pun terus blogis kemarin juga gitu ya, ada bagian yang kalau clear part itu walaupun ori itu lama-lama bisa retak gitu ya. Tapi semoga ini enggak ya teman-teman ya. Artikulasi gimana, ternyata memang seret ya teman-teman. Dan sejauh ini belum ada ratchetnya. Ini bukan ratchet tapi lebih ke mungkin gesekan plastik dengan plastik, jadinya berdecit ya, squeaky dan rapat teman-teman ya. Dan sejauh ini aman, tidak ada ratchet, belum ada yang kendala berarti gitu ya. Belum ada kendala berarti, nggak ada yang pecah. Ini sip. Kita lihat, wah ini ball joint berarti bisa muter gini ya teman-teman ya mungkin. Nah ini bisa ke sini split, splitnya dia terbatas mungkin ya teman-teman ya, nggak terlalu bisa split gitu, nggak terlalu bisa split. Kemudian ini ke sini sejauh ini teman-teman kehalang ini gini. Ini apakah pivot? Oh ini enggak ya, nggak bisa ke sini ya teman-teman ya. Nah ini begini. Seperti ini teman-teman ya. Wah, kepalanya, wah ini kalau dilihat sculptingnya keren, nggak ada missnya ya teman-teman ya. Ingat teman-teman yang tadi apa yang selama ini mungkin salah sangka, wah kok catnya buluk nih gitu ya, baru beli kok sudah gini ya, sampai memberi bintang 1, bintang sekian ke toko. Wah, jangan salah sangka ya, ini memang begini ya teman-teman ya. Jadi memang selama ini yang didapat itu adalah Megatron biasanya, Megatron byway. Jadi keluhan ada yang keluh gitu ya. Nah, mohon teman-teman jangan memberi nilai buruk dulu karena memang seperti ini ya. Cuma sayangnya rodanya itu juga kena weathering, jadi kayaknya rodanya kayak dari logam gitu ya. Nah, yang agak disayangkan adalah velgnya ini ya, dia tidak di warna ini ya, metalik gitu. Dan ini rodanya adalah plastik teman-teman. Ini 360 karena ball joint ya, bisa muter, bisa ke sini. Tapi sejauh ini aja. Oke, seperti itu. Dan ini marknya ini nanti akan bisa dirapikan ya. Wah keren sih ini ya. Terus ini ada 13 dan memang orinya juga ada tulisan 13. 13 itu kalau tidak salah melambangkan angka sial ya di negara tertentu ya teman-teman ya. Itu ya. Makanya ada film apa Friday the 13 macam-macam ya, karena memang dia juga ya kita lepas dari desainnya yang bagus, dia adalah evil ya, jahat ya, jahat sampai ke tulang nih teman-teman ya. Apa yang dia dan Shatter mereka lakukan sama Cliff Jumper itu sangat
tidak robot, bukan manusiawi, robot siawi. Tidak robotiawi ya, gitu ya, tapi keren ya. Blue Demon ya, tapi desainnya keren teman-teman ya, desain keren ya, mungkin itu ya, desain keren tapi jahat ya, cocok dimusuhkan dengan Bumblebee. Katanya ada yang bilang ini adalah evil Bumblebee. Bumblebee versi jahat karena kan mirip ya, ini di sini ada moncongnya, kemudian di sini ada pintu gitu ya. Sejauh ini nggak ada masalah teman-teman, good job ya, good work, good job. Kesenggol-senggol nih. Oh iya, kebetulan nih mau pamer nih, alhamdulillah ini kemarin dapat rezeki jadi bisa memperbarui ini apa namanya, lighting ya. Jadi beli yang semula pakai tripod aja, sekarang ada beli dapat tripod sama eh ring light. Jadi sekarang bisa lebih leluasa teman-teman. Mungkin itu, jangan lupa kita akan melihat tinggi badannya ya. Untuk fair-fairan aja kita luruskan dulu, jangan lupa. Kemudian don't forget, hanya akan saya ukur sampai sini ya, harus fair, harus fair. Kisarannya mungkin hampir ke 16,5 ya teman-teman ya, sampai kepala ini. Jadi 16-an mungkin ya, 16 cm mungkin, atau lebih dikit gitu ya. Nah ini teman-teman. Kemudian kalau dia dijajarkan dengan Bumblebee, dia kayaknya kurang match ya, yang oversize kemarin, karena kepalanya kecil gitu. Tuh, Bumblebee-nya kepalanya gede. Tapi dari segi tinggi oke lah. Tadinya mau saya buat tarung ya, lawan sama Bumblebee di pose gitu, tapi kok kayak nggak cocok gitu, kayak beda ini ya. Ini malah seperti Bayforce teman-teman ya. Walaupun ini Bumblebee yang bukan Bayforce, tapi dia mempertahankan wajah inspirasi dari Bayforce ya, yang mulutnya seperti ini dan begini itu ya. Bukan Bumblebee yang G1 generasi 1 yang bertanduk. Bagi teman-teman yang anak 90-an mungkin tahu ya, 80-an. Jadi kayak gitu teman-teman. Tapi ketika dijajarin gini kok kepalanya kecil ya ini ya, si ini. Jadi kalau mau dibuat satu frame gini kayak kurang, skalanya kurang masuk. Seperti itu ya. Ya terserah teman-teman, up to you. Preferensi aja mungkin ya. Tapi kalau saya tetap bisa lah, nggak apa-apa ya. Yang penting happy. Saya pajang di, tetap ya, tetap saya pajang di ngelawan ya nanti. Wah gede ya, wah itu seperti itu teman-teman. Oke, mungkin nanti ini akan bisa dijajarkan dengan Bayforce yang mungkin oversize lain ya. Yang penting kepalanya itu yang cocok gitu. Saya yang penting skala nggak skala, sekarang saya lebih apa ya, moderat ya, atau lebih membebaskan diri gitu ya. Yang penting mulutnya bagus, tapi walaupun skalanya nggak cocok gitu ya, belum cocok satu sama lain. Yang penting happy dalam koleksi. Oh ini kepegang nih, dingin ya, adem, berarti diecast ada di bagian ini teman-teman. Wah gak kerasa sudah 24 menit ya. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silakan. Kualitasnya oke punya teman-teman, good job. Dropkick ini kalau di Bayforce itu dia seperti muncul hanya di mainannya ya. Ada di mainannya dulu itu seperti kakinya seperti ayam, kayak T-Rex gitu ya. Kepalanya dia seperti mobil pickup, apa seperti mobil apa ya, moncong depan seperti sedan tapi belakangnya pickup gitu ya, seperti pickup bak gitu ya. Dan dia transformasinya jadi ayam, kayak ayam kakinya, warna biru, dan dia hanya muncul di mainan. Jadi itu, kalau yang sekarang moldingnya beda lagi itu ya, mungkin walaupun nggak sama
nggak terlalu sama dengan desain ininya ya filmnya, tapi sudah mau kira-kira mewakili lah ya, gitu ya. Dan apa teman-teman kalau bilang apa kibel kibel gitu ya, saya juga istilah-istilah itu juga awam dan baru tahu. Ini masih bisa ditolerir ya. Saya masih bisa toleransi, nggak terlalu backpacknya nggak terlalu besar juga. Ini malah bagus ya gini teman-teman ya. Resikonya Transformers itu adalah kalau mode mobilnya itu akan semakin sempurna kalau pecah-pecah apa transformasinya nggak terlalu banyak gitu ya. Nilai positifnya ketika transformasinya semakin mirip dengan robotnya, transformasi robotnya semakin mirip dengan aslinya itu, resikonya adalah konsekuensinya adalah mobilnya semakin banyak pecahan-pecahan untuk transformasi. Jadi kurang seni seni desain mobilnya, moldingnya kurang bagus dilihat mata gitu ya, mobilnya pecah-pecah gitu ya. Itu yang terjadi pada BTT Bumblebee yang third party itu ya. Tapi kalau dia transformasinya semakin sederhana, itu untuk bentuk mobilnya semakin bagus teman-teman. Nah ini nggak pecah. Coba konsekuensinya pas jadi robot ya ada plus minusnya ya masing-masing ya. Kalau jadi robot bentuk mobilnya masih kelihatan, tapi saya masih bisa mentoleransi itu. Entah teman-teman apakah sama dengan saya. Untuk kepala kayaknya muter 360 dan dangaknya hanya segini teman-teman ya. Nah gini 360 mungkin kalau nggak kehalang ini ya. Nah, tapi nggak bisa 360 teman-teman ya, karena kehalang ini. Mungkin ini ball joint nggak masalah ya. Dan wajah garangnya sudah mewakili ya, dari apalagi matanya tuh Decepticon tuh merah matanya gitu teman-teman. Baru kalau dia kena energon, dark energon jadinya ungu mungkin gitu ya, atau mungkin tetap merah tapi nggak tahu ya, nggak begitu ngikuti secara detail. Seperti ini teman-teman. Silakan nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Dan sejauh yang saya tahu kayaknya memang diecastnya cuma di sini teman-teman ya. Nah ini sejauh ini QC masih sangat menawan ya. Tidak ada QC yang berarti. Semoga tidak ada QC yang pecah atau apa gitu teman-teman ya. Kita doakan bersama-sama semoga semakin kesini Byway dan KU lain dan third party yang lain bisa QC-nya semakin sempurna. Ini ya, sip, mantap jiwa ya. Nah terakhir, senjata ini kalau di ori dia masukkan tangan kemudian dipasang begini aja plep gitu ya. Tapi kalau yang KO dia dikasih ini teman-teman. Nah gini rapat sekali ya, terserah nanti gimana teman-teman ininya ya. Dikasih pelumas dulu boleh, minyak mesin jahit boleh ya yang warna putih gitu, seperti ini teman-teman ya. Nah oke, dan tangannya hanya bisa gini, jadi nggak bisa muter ya, seperti itu. Wah keren ya, kapan lagi punya seperti ini, dan harganya sangat terjangkau ya kalau dilihat dari kualitas yang ditawarkan. Yang kiri agak sulit nih teman-teman ya, seperti ini. Maaf agak udara agak lembab jadi agak sedikit vlog gitu ya. Seperti ini teman-teman, like this, keren ya. Lambang tengkorak di sini. Itu aja mungkin dari Rama Diorama. Seperti biasanya nanti silakan bisa ditanyakan atau mungkin melengkapi informasi yang mungkin kiranya kurang dari Rama Diorama.
dari skala 1 sampai 10, apakah dia layak dikoleksi? Kalau by way yang ini, saya bisa berani bilang sejauh ini ya, kualitasnya dan macam-macam 9,7 boleh, atau mungkin mau bilang 10 boleh lah ya teman-teman ya, dengan harga segini. Setara dengan masterpiece mungkin ya, kalau ditambah lagi lah diecastnya mungkin ya, atau mungkin dengan ratchetnya atau gimana nya, seperti itu teman-teman. Oke, kita tinggal pajang puter-puter sebelum kita akhiri video kali ini ya, dengan pose menawan biasa. Jangan lupa, walaupun dia seret tapi dia backpack yang agak gede di belakang, jadi agak maju ke depan gini, agak keberatan dikit ya ini teman-teman ya. Wah, kita lihat, keren ya. Dia tidak sampai harga 300, nggak sampai 250 ya, 2 sekian. Semoga nanti dalam alt mode-nya, mode mobil, dia fine-fine aja teman-teman ya. Mungkin nanti di weathering bagian rodanya yang ini dijadikan warna hitam, atau weatheringnya hitam top, atau weatheringnya agak roda kotor gitu ya, diganti mode lumpur atau apa gitu ya, coklat lumpur atau debu gitu. Dan velgnya mungkin nanti akan dibikin metalik gitu bagi teman-teman yang berkenan. Itu aja dari Rama Diorama sebagai penutup dari akhir bulan Maret ini untuk Transformers ya. Gak tahu nanti kedepannya kalau ada collection baru bisa mendadak saya upload untuk kanal YouTube-nya. Mungkin sementara variasi lagi ya, bukan Transformers dulu, yang lain mungkin. Untuk Transformers cukup sementara sampai sini ya. Tapi nggak menutup kemungkinan akan ada mungkin kalau dimungkinkan Transformers lagi ya, Transformers lagi, nggak masalah. Nanti kita lihat ke depannya. Thank you very much for watching. Tetap semangat, tetap bahagia, dan sambut Lebaran ya teman-teman ya, dengan sukacita bagi yang merayakannya. Dari Rama Diorama, sekian dan terima kasih. Bye-bye.